Innal hamdalillah alladzi anara quluba ibadihi almuttaqin bi kitabihil mubin wa ja'ala al-Qur'ana shifaa'an lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin salatan wa salaman da'imain mutalazimain ala habibina asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Raos syukur mboten kendhat kita unjukaken dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang tasih maringi nikmat dumateng kita sae menika nikmat iman, nikmat Islam dan termasuk nikmat kesempatan. Mugi-mugi kanikmatan saking Allah menika saged kita ginakaken, saged kita manfaatkan sesae-saenipun. Salawat ugi salam kita unjukaken dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng keluarganipun, para sahabat, para tabi'in lan tiyang-tiyang ingkang nindakaken ajaranipun lan sunnahipun Kanjeng Nabi dumugi yaumil akhir. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wonten kesempatan menika kados napa ingkang kita pirsani sareng-sareng nggih bilih wonten BMKG menika tahun 2022 menika sampai sekarang, dari awal tahun sampai awal tahun niki nggih ajeng telas niki nggih ajeng setunggal tahun menika ada sekitar 1.300 sekian bencana yang ada di Indonesia. 1000 BMKG, dari yang kecil sampai yang besar tentunya nggih. Yang kecil nggih mungkin banjir tapi tidak sampai banjir bandang, tapi menggenangi beberapa wilayah kan begitu, sampai membuat ekonomi untuk sementara berhenti kan begitu. Itu termasuk musibah. Musibah menika napa to, Bu? Ya, musibah ya apa? Musibah ya bencana. Musibah menika sesuatu ya, yang mendatangkan apa? Rasa sakit, sesuatu yang mendatangkan rasa sedih dan rasa sempit di dalam hati. Menika musibah. Dados musibah menika sifatipun umum. Kadang fisik, kadang nyata dalam wujud ketok ngoten nggih, kadang mboten ketok. Nggih. Mboten ketok menika contohnya napa? Musibah, kita disakiti orang lain dengan ucapannya, musibah mboten, sakit mboten. Itu musibah sebenarnya, ujian. Nah, akhir-akhir tahun 2022 sampai sekian ribu, artinya musibah menika ujian, kejadian, peristiwa menika silih berganti yang menimpa bangsa Indonesia. Masya Allah. Belum kita lihat nanti di luar negeri semakin banyak. Ada apa dengan semuanya ini? Terakhir menika dan pun di gempa Cianjur, menika Masya Allah terjadi gempa tidak cuma sekali ternyata. Beberapa kali. Mboten bayangke kok. Wis selamat, wis rodok tenang, gempa melih. Bahkan guncangan melih. Ndah rasane kados nopo kan ngoten. Tiang-tiang sing ten mriku menika rasane ndah kaya ngopo, ya. Beberapa kali diguncang ya oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya. Ya. Ma'asyiral muslimin, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, peristiwa-peristiwa yang Allah tampakkan kepada kita saged mirsani langsung sakniki kan saged live ya, lewat TV. Terus video-video amartir saking tiang-tiang mriku langsung ngoten bisa kita lihat sampai saat ini. Ada beberapa hikmah ataupun pelajaran yang ingin Allah
sampaikan sebenarnya kepada manusia. Baik dumateng tiang-tiang sing ten mriku utawi tiang-tiang sing boten ten mriku. Kados kita menika kan tiang sing di luar mereka. Ya. Yang pertama, ya, di antara pelajaran yang bisa kita ambil, dan ini menjadi prinsip yang pertama. Napa menika? Setiap musibah, setiap kejadian ataupun bencana itu semuanya adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya takdir menika ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita tanamkan betul. Kita tanamkan menika makpun ngertos terus diyakini tenanan ten jero mana? Tenanan. Yang menimpa saudara-saudara kita, kalaupun ada yang saudara yang tidak beragama Islam berarti kan saudara sebangsa dan setanah air, ya. Saudara-saudara kita yang ada di sana yang saat ini tertimpa musibah, bagi kita yang ada di luar ini, termasuk mereka ataupun naudzubillah, ya, kita ketimpa musibah apapun itu, yang harus ditanamkan menika di dalam diri kita. Yang pertama, apa yang menimpa saya ini merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Lho niki jero, kalau kita kupas niku dalam banget. Ini ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sini nanti banyak efek-efek utawi napa nggih? Efek yang akan ditimbulkan. Artinya ada efek baik yang akan dimunculkan. Ketika seseorang tiang menika ya ada keyakinan ingkang kuat apa yang menimpa kami saat ini, baik yang musibah atau berupa kesenangan, itu semuanya karena ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat, contohnya pun menika wonten surat Al-Hadid ayat 22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Insyaallah. Ingkang artosipun ngeten. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Tidaklah ada, ya, sebuah musibah yang menimpa bumi ini. Ardun menika bumi, menimpa bumi ini, atau musibah itu menimpa diri kalian. Kan musibah kados wau kula sampaikan Ibu, kados musibah kelangan kendaraan menika kan nggih musibah, kelangan duit, musibah mboten? Nggih musibah, menika musibah. Yang jelas musibah itu sesuatu yang membuat kita hatinya semakin sempit atau bahkan bisa melukai badan kita. Sehingga membuat hati kita merasa sesek. Itu adalah musibah. Nah, ketika musibah semacam itu, kata Allah, setiap musibah yang menimpa alam semesta bumi ini, setiap musibah, bahkan musibah yang menimpa kalian, illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, semuanya sudah ditetapkan, semuanya sudah ditulis oleh Allah sebelum pena itu diangkat. Artosipun sudah selesai. Takdir manusia sudah selesai. Musibah yang menimpa kita ini juga sudah ditetapkan oleh Allah. Yang menimpa di mana? Di Cianjur. Ya, gempa yang begitu dahsyat. Walaupun sekarang tersebar likuifaksi. Ngertos likuifaksi? Iya, jazakumullah. Likuifaksi menika napa? Likuifaksi niku tanahnya gulung. Tapi ternyata kalau yang di Cianjur menika hoax. Napa hoax? Hoax menika nggih tiyang-tiyang Indonesia macane huak. Huak menika macam-macam burung. Huak. Hoax termasuk hoax. Hoax itu berita yang tidak benar. Ternyata setelah kami cek, ya, ternyata beritanya tidak benar. Likuifaksin menika
bukan yang ditunjukkan di TikTok kan lewat video, itu bukan ada di Cianjur, tapi di mana? Dulu ketika bencana di Palu, di Donggala, itu memang betul. Kalau Donggala kan dulu bencananya luar biasa, 3 macam bencana dalam satu wilayah. Palu apa? Tsunami, kemudian gempa dulu baru tsunami, bar niku napa enten boleh liku vaksin tadi, tanahnya bergerak ya, bahkan memakan tanah mereka seolah-olah jadi monster ya. Memakan apa yang ada di atasnya, jadi dilalap habis semua, sak kecamatan roto. Masya Allah. Nah, kejadian-kejadian seperti itu yang pertama yang harus kita sadari dan harus kita tanamkan dalam diri kita. Kalaupun kita tertimpa musibah, ini ku penak, Bu. Yo, ini sudah takdir saya. Ini sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kelangan napa mawon? Kelangan omah. Tetap kita ndak mau, hati kecil itu kita ndak mau kelangan omah, kelangan sesuatu yang kita sayangi menika mboten Bu, mboten purun. Ananging yen delalah kok ngoten niku, kan akhire nggih pun kan ngoten. Ya mentok ten mriku. Karena apa? Ini ketetapan Allah. Mbok awake dhewe nangis kejer. Omahe balik meneh mboten? Mboten saged. Ditinggal nyuwun ngapunten iki ya. Ketika ada keluarga kita meninggal, menika diusahakan jangan sampai teriak nangis histeris. Nangis angsal wong jenenge kelangan. Nabi Muhammad kemawon nggih pun nate nangis kelangan Ibrahim, nangis putranipun nggih, kelangan istrinipun nangis, kelangan pamanipun nangis. Tapi tidak boleh sampai napa? Berlebihan meronta-ronta. Wah, kaya-kayane. Padahal yes. Kadang ngoten, demben gane ngantemi aku. Kapok ora. Neng tok-tok men nangis. Lho kan enten sing ngoten niku. Langsal cerita ngoten niku. Malah drama kae Mas. Lah napa, Bu? Drama. Nggih, enten tiyang sepah menika. Bapak-bapak wong sugih. Anake gur setunggal. Anake cowok setunggal, gadah bojo, ndek anak kalih. Nah, mergone sugih ya. Akhirnya bapaknya meninggal. Ya, pas meninggal menika anake niku nangis, mantune sing wedok. Nangis. Komentare tanggane napa? Alah mbak drama barang. Lho nggih, karena sebelumnya memang ada masalah kali kalian bapaknya mboten sae. Nggih. Dan ternyata kekayaannya kan banyak. Niku batine mesti alhamdulillah. Nggih, ketoke huangger kan ngoten. Artinya begini, kalau kita pun tertimpa musibah nangis boleh, sedih nggih boleh. Tapi namanya sedih itu jangan berkepanjangan. Karena ketika manusia dirundung kesedihan, itu sing seneng sinten? Setan, betul. Makanya setan kan bagaimana membuat gesangipun menungso menika kacau. Kacau, enten masalah, budrek kan ngoten. Atine penat. Oh itu setan seneng. Sedangkan syariat Islam, ajaran Islam menika bagaimana mendatangkan menjadikan manusia itu hatinipun tenang. Atine penak. Ngadepi masalah yo jane abot. Ning iso saged noto. Akhirnya tenang. Yo jane bingung ning tenang. Bingung tenangnya pripun? Ya sembuh. Artinya ada sandaran begitu ya. Ada sandaran kepada Allah. Nah, napa? Yang pertama tadi prinsip yang pertama, ketika ada musibah yang menimpa kita, menimpa orang lain, itu merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita tidak yakini, niku bahaya. Bahayanipun napa? Bahayanya apa? Karena ketika ini tidak menghujam kuat dalam diri kita, menika bisa menyebabkan menjerumuskan tiang menika melebet ten dosa kesyirikan. Lho kok saged, Mas? Kathah kuwi. Gen prapatan kuwi saya ngertos kula, Pak. Niki kula mboten ngertos ya. Prapatan kuwi gen ora eneng tabrakan. Akhire kaya napa? Lho nggih lho. Kula tanggap nika, Bang. Kita mikir nggih. Kita kan diberi akal oleh Allah. Kita mboten sah berbicara dalil, mboten sah sanjang dalil-dalil misalnya. Kita ngagem logika mawon. Ngagem logika. Logika ini pun pripun? Ya. Lah yen ra nek yen mergo enten ngoten niku mboten enten
kecelakaan kan ngoten. Mang perapatan dalan gedhe mbut mecah kei bangjo, kei kembang. Lho nggih napa nggih? Lho yen kei ngoten niku ngentak-entake duit dipasang bangjo, pasang ngeten niku sing gen ora enek apa? Kelacaan wis kei kuwi wae rampung. Tapi buktine napa? Tinggi mboten? Musibah, ujian atau takdir yang menimpa kita udan mawon. Udan menika sing ngatur sinten? Allah. Dia jane ngerti, Pak. Nggih, Bu. Tapi kadang menika praktekipun salah, kurang tepat. Bahkan keyakinanipun nggih ngoten niku. Nggih. Mang tangleti wong pinter-pinter ya. Udan kuwi sing ngeki sapa? Mesti jawabannya kalau orang Islam Allah, non muslim Tuhan kan ngoten. Hujan itu saking Tuhan. Nggih. Neng kadang mikir kula. Mikirin napa? Tesih kemutan pas balapan motor GP ten Mandalika sing viral menika lho. Wer plung. Wer plung bar kuwi malah gremes. Lho, nggih ta? Kalau logika kula luwih liar, Bu. Kalau saya logikanya luwih liar ini maksudnya ngeten. Lah kok yo nemen-men ngoten lho. Ngundang ngoten niku. Logikane ngeten. Yen niku tenanan enten tiyang ngoten niku nggih saged napa? Nolak udan. Tirose kan ngoten. Niku mboten namung ten negara. Bahkan masyarakat nggih tesih enten, ya. Gadah acara, gen acarane mboten napa kodanane gen mboten deres utawi gen dipindah piye carane nyeluk pawang tirose nggih. Pawang hujan. Ya masyaallah. Nggih. Yen ngoten niku Bu, coba mang mikir. Yen pikiran kula, yen enten tiang-tiang kados ngoten niku kula yakin dados tiang penting ten negara. Lah napa? Mboten bakal enten berita banjir ten Jakarta. Nggih napa nggih? Udane dipindah weng-weng aja ning Jakarta. Wus. Lho nggih. Pasti kan logikanipun akal kita manusia, mboten sah berbicara banyak dalil ya. Kalau dalil mungkin ndak malah bingung. Kalau logika kita, kalau memang benar seperti itu, enten napa saged mindah hujan, naruh hujan sak karepe dhewe, penak men. Pas musim kemarau celuk udan. Loh, kebakaran kemarin di Kalimantan, Bu. Enten sing saged nangani mboten? Mboten enten. Kalau niku sekti saged ngatur udan mang celukke set udan kabeh ning Kalimantan. Kan ngoten. Napa kok nembe kebakaran. Hujan di sana rampung, mboten sah butuh pemadam kebakaran. Neng diundang mboten ngoten niku. Pas enten acara ngoten niku. Nggih. Yang diundang pun berhasil mboten? Mboten. Artosipun ngeten. Niki babagan keyakinan kowe. Artinya begini, ketentuan-ketentuan seperti itu kados ngoten niku wau niku hakipun sinten? Allah. Sing ngatur kados ngoten niku wau naming Allah. Nggih. Mboten tiang ngoten niku donya iso geger, remuk. Lah remuk pripun? Garek endi sing dite gedhe kan ngoten. Petani dite gedhe, "Mbak, tak kei udan ki ning wilayahku." Kan ngoten. Sing bakul karak aja. Kan aja udan sik. Aku rung mepe karak kok udan iki piye? Kuat-kuatan duit kan ngoten akhire. Bubrah. Padu kabeh. Karena memang apa? Semuanya itu sudah diatur oleh Allah. Manusia itu hanya sekedar menjalani usaha semampunya dan semuanya dikembalikan kepada Allah. Pramila kita menika kedah mentauhidkan menika mengesakan Allah dalam rububiyah. Rububiyah menika napa? Rububiyah menika meyakini bilih Allah, hanya Allah lah Al-Khaliq. Napa? Pencipta. Jadi yang menciptakan kita itu Allah Ta'ala. Yang menciptakan alam semesta Allah Ta'ala. Jane ngerti, ning kadang kurang ngoten. Ten manah menika kurang mantep. Yang menciptakan Allah ingkang nomor kalih napa meneh? Innallaha huwal mudabbir. Kita meyakini bilih Allah menika yang mengatur alam semesta. Hanya Allah saja. Tidak ada yang lain.
Nggih. Ketika keyakinan ini kuat, termasuk bencana yang menimpa kita, pasti orang akan istirja. Istirja menika napa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jenengan ngertos mboten istirja menika maksudnya napa? Niku mboten naming gur pas yen enten tiang pejah mboten. Istirja menika ketika kita tertimpa musibah. Artosipun inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Artosipun inna lillah. Kita menika sejatosipun milik Allah. Artinya di bawah kekuasaan Allah. Manusia mboten gadai daya dan kekuatan. Karena semuanya milik Allah. Inna lillahi wa inna, dan kita itu ilaihi rajiun. Kita itu semuanya nanti kembalinya kepada Allah. Urusan napa kemawon, kembalinya kepada Allah. Urusan napa kemawon. Bocah sekolah kon sinau tenanan. Akhirnya hasil akhirnya nggih ya ora kudu ranking siji. Kan dong karuan wae. Cah sak kelas menika kula yakin sing ranking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mesti kabeh sinau. Kan ngoten, tenanan mboten? Sinau tenanan. Tapi ternyata hasilnya ya ditentukan oleh Allah taala. Sing ranking 1 sinten? Kan ngoten. Padahal padha-padha sinau. Ya. Artinya podo-podo usaha kita nyambut damel. Neng kan hasil akhirnya benten-benten, podo-podo dodolan buah, hasil akhirnya nggih benten. Itu menunjukkan bilih sedanten urusan menika kembalinya kepada Allah. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Anak tak sekolah ke SD, sekolah SDIT, SMP, SMPIT, SMA pondok ke, metu kok dadi napa anak pang. Lho nggih, enten mboten? Enten. Enten ngoten niku. Lho, kita nyekolahkan anak seperti itu bukan berarti harus anaknya kudu dadi kiai misalnya, dadi penceramah, dadi ustaz, mboten. Hasil akhir menika diserahkan kepada sing penting yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala menika napa? Usahanipun. Usaha kita seperti apa? Usahane leres napa? Mboten. Usaha anak niki wau pun nyambut gawe tenanan di sekolah pun usaha gen piye anak menika dados tiyang ingkang sae. Tapi ternyata kok akhirnya nggih ngoten niku ya semuanya dikembalikan kepada Allah. Karena takdir niku Allah. Nggih pun. Nah yen pun ngoten niku Bu, manah kita menika langkung sae. Hati itu bisa lebih tenang. Mboten nyalahke awake dhewe, tidak berlebihan. Kan kadang yen pas kena musibah sepedane ilang misalnya. Delalah sing nggawa bapake. Pas ilang bareng teko omah, diomongke buke. Kira-kira apa yang terjadi? Wah, dikabruk, dipendel. Nggih napa nggih? Ya karena terkadang niku kalau saya seperti itu nggih, ya nyantai mawon. Nyantai rumangsa kelangan, betul kelangan, nangis nggih. Tapi kita tata hati kita ya, semuanya itu sudah takdir Allah. Ya, walaupun berat, bismillah berat, semoga menjadi pahala. Kadang ngoten kok abot. Ya, karena semua itu takdir Allah termasuk napa? Kadang kan enten pengawasan ngeten iki, delalah metune teh. Lare betul lare alit utawi lare alit teng jaba gojek, glonda. Langsung ngetokke napa? Senjata gebuki si pok. Yen ngoten niku kula tanglet. Kinten-kinten bar disampluki ngoten niku. Napa anak-anak kita ya, anak termasuk anak saya itu biasanya kalau jatuh jeblak gitu, numpahke napa? Nggih jane mak perempengan ngoten. Napa meneh wis dipel, sing ngepel wis tele-tele kan ngoten. Malah ngutahke sayur misalnya. Mak perempengan ngoten. Akhirnya yen ngoten bismillah, diredam. Jangan diulangi lagi. Dah gitu dong. Besok hati-hati ya. Nah, ketika seperti itu anak itu akan lebih semakin lebih hati-hati dan menghargai kita. Semakin hormat ngoten nggih. Hati-hati, besok jangan gini lagi nggih, dilus-lus kepalane. Tapi kenapa kok bisa seperti itu? Pikiran saya sendiri, dan ini yang di dalam Islam begitu. Kalau kita membawa cambuk misalkan langsung dipukul teplak misalnya. Niku jangane tesih tumpah mboten? Saya tumpah mboten? Tesih. Gelas yang ditendang bocah wau
Sing bar dikamplangi tesih pecah mboten? Pecah. Bar dikamplangi balik utuh neh mboten? Ya mboten. Nah, ketika seperti itu sama-sama kita bereaksi. Ya, sama-sama bereaksi. Toh anak tadi saya yakin mboten sengaja, mungkin sengaja di gua, kan mboten mungkin. Mboten mungkin anak sengaja mlaku-mlaku terus nendang napa gelasnya ditendang pok, mboten mungkin. Biasanya nggih mlaku jenenge bocah napa kemampuan untuk waspada beliau kan lebih kecil daripada orang dewasa kan. Jeblak. Ya ampun. Ya, itu takdir Allah wis. Bagaimana kita merespon dengan respon ingkang sae, termasuk bencana. Bagaimana kita meresponnya? Ya. Lho Mas kowe ngono penak wae, gur garek ngomong. Ya, kita masing-masing punya musibah masing-masing. Dulu juga punya musibah. Maktek ngoten nggih rasane berat, tapi bismillah kita ingat kepada Allah. Semoga Allah memberikan yang lebih baik. Ya, semoga Allah menjadikan hal ini sesuatu yang baik untuk dunia kita dan akhirat kita ngoten. Ya, kita jalani. Jadi yang pertama tadi mentauhidkan Allah di dalam rububiyah. Rububiyah itu meyakini bahwasanya Allah itu yang menciptakan alam semesta hanyalah Allah. Kemudian yang mengatur alam semesta menika nggih sinten? Hanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak perlu yang lain. Makanya la haula wala quwata illa billah. Enti yang sepah dhewe ngajari pripun? Allah kuwato. Lho nggih napa nggih? Kula diajari mbah kula ngoten. Wala kuwato. Niku ajeng sanjang la haula wala quwata illa billah. Ilate wong Jawa niku angel. Wala kuwato lele kan ngoten. Niku maksudnya la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Ngoten. Terus ketika kita meyakini seperti itu, semuanya kejadian yang menimpa kita karena takdir Allah Subhanahu wa taala itu di bawah aturan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan pede. Digawe, yuk pojokan kae ra mbok kei ndok. Bismillah. Sing gawe aku Allah. Rencanaku, acaraku gagal apa ora kuwi aku duwe Allah. Yen Allah ngersani gagal, ya wis sing ngersani sing jare urip. Berarti aku karo keluargaku kon sabar. Ning sing tak suwun, aku nyuwun terus kalau sing gak urip. Lah ngopo? Lah sing ngatur aku karo kabeh ngeten iki sinten? Allah. Tak serahkan sama Allah. Oh niku prinsip akidah. Keyakinan harus kita pegang ngoten niku. Nggih. Dan iki abot biasane ning masyarakat kan enten ngoten niku. Nah, mereka seperti itu karena memang kadang memang belum tahu atau ya karena belum tahu tapi belum ngoten nggih. Belum menghujam di dalam hati. Nggih. Dan ternyata nggih mboten enten napa-napa kan ngoten. Termasuk dulu nggih, dulu menika ketika kula ajeng nikah menika niki tiang sepakan dulu tesih anu nggih, tesih napa? Kejawen. Zaman biyen nggih. Kula ajeng nikah, yen biasane wong Jawa mriki anggere nikah pojokan kampung mesti dikei jatah kan ngoten. Yen ra kei jatah ndak ngamuk. Kok acarane gagal kan ngoten. Biasane ngoten niku. Nah, alhamdulillah pas ajeng nikah menika kula sanjang yen, Pak, Bu, mengke yen ngantos enten ngoten niku kula mboten sida rabi. Satu itu, dua. Mungkin enten napa-napa kula sing tanggung jawab. Maksudnya yen mboten enten diparingi enten niku masyarakat ajeng sanjang napa kula sing tanggung jawab. Tenan ya, ya. Akhirnya nggih, ampun. Ketika acara alhamdulillah berjalan lancar. Ya, semuanya lancar tanpa kendala. Masya Allah. Ya karena kita yakin, sing penting yakin wae. Yen biasane sing digawe-gawe ke setan mereka malah sinten? Sing setengah-setengah. Undlap. Napa nggih? Wani-wani angas ngoten. Niku biasanya malah digawe-gawe ke setan, nggih. Karena setan kan setan dari bangsa jin kan mboten ketok. Ndelalah maju mundur ora ya. Ora wae lah. Ning ketoke hooy. Aku yen anu wediku apa? Kok gek ngene kan ngono. Neng kok medeni ngono kuwi piye? Akhire ya wis rasa wae. Neng jek ragu ngoten niku kowe. Mesti malah digawe tenan. Nggih, setan.
dia akan beraksi. Oh iki cek ragu-ragu. Yen tak sentil sithik mesti keweden. Napa? Disebul karo setane. Dadi ketok angine gede wusan ngoten. Padahal kudu disebul. Lho bagi bangsa jin setan itu ketika itu memang diizinkan oleh Allah gampil lho. Gampang. Digawe dite kok ilang kabeh. Gare amplope tok. Iki lho. Akhirnya ngoten niku napa? Sing disalahke sinten? Kandhane wingi kuwi ngerti pojokan kae dikeki. Nggih ta? Sing undlap-undlup mesti langsung baline ngoten niku. Sing ragu-ragu mesti baline ngoten niku. Tapi sing tetek mau setan yo mikir-mikir, iki tetek kok godho padha wae kok. Jikok dite pira wae kan setan ra butuh duit tuh. Mereka transaksinya enggak pakai uang kan. Kok digodho dingeneke tetep padha wae. Mbok kok digawe geger digawene to. Dia keyakinannya tetap lurus. Dumateng sinten? Allah. Ya, karena sadar itu yang ngatur Allah dan itu betul. Mereka sanggup seperti itu. Akhirnya setan nggih, ya wis ditinggal mana. Ya karena yang memang seperti itu. Mboten enten napa? Napa man. Sakniki kathah nikah wulan suro aman. Nggih, anake mboten cacat. Wong nikah di luar bulan suro kemawon kathah sing geger kan ngoten. Lagi sesasi rong sasi ambiar. Niku kathah padahal nikahe di luar bulan suro. Nggih. Ngoten-ngoten niku wallahu alam. Bisa terus kita kedah tanamkan betul dalam diri kita bila semua yang menimpa kita baik itu musibah, baik itu kesenangan, itu semuanya datangnya dari Allah sehingga kita kembalikan semuanya kepada Allah. Pun yakin kemawon. Semuanya yang ngatur Allah. Kenapa kita mengembalikan kepada Allah? Ketiga ini. Yang nomor 3, kita mentauhidkan Allah dalam rububiyah menika. Yang ketiga maknanipun rububiyah napa? Kita meyakini bahwa innallaha huwal malik. Allah itu penguasa seluruh alam. Sing nguasane niku Allah. Makane wau to, yen enten napa-napa ya tak balekke ning ngene Allah. Lah ngopo? Lah sing nguasani Allah. Bahkan saking tegesipun Rasulullah menika ngemontaken kita. Wonten hadis Arba'in An-Nawawi menika disebutkan nggih. Innal ummata law ijtama'at ala ay yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu laka. Sesungguhnya kalaupun seluruh umat itu berkumpul, umat manusia, umat jin, umat hewan, tumbuhan, sedanten itu berkumpul menjadi satu, kata Nabi Muhammad. Innal ummata law ijtama'at ala ay yanfa'uka, untuk memberikan manfaat. Maksudipun memberi manfaat menika napa? Ya maringi manfaat, misale wong lara sak donya nika kumpul arep nambani, kan ngoten. Kan memberi manfaat. Lam yanfa'uka illa qad kataballahu alaika. Rabakal mari. Ini kan kita terjemahke bebas ya, gen gampil difahami. Rabakal mari kajaba angsal izin saking Allah Subhanahu wa taala. Makane tiang-tiang muslim kan kuandel-kuandel loh. Kendel-kendel. Ya. Ora wedi di Arab Saudi menika ketake alit-alit ngenten iki mboten wedi napa pocongan mboten wedi. Mereka nggih di sana niku mboten enten napa cerita-cerita tahayul pocongan ngoten niku nggih. Gendruwo mboten enten. Nah, napa wae? Atau sebaliknya, wa inistama'u ala ayyadhurruka, atau mereka berkumpul untuk memberikan madarat. Madarat itu membahayakan kalian. Ya. La yadhurruka lam yadhurruka illa qad kataballahu alaika. Itu kowe ora bakal kena madarat, ora bakal membahayakan kalian, kan gitu. Kecuali memang itu sudah menjadi ketetapan, sudah dituliskan oleh Allah, kita mendapatkan ujian seperti itu nggih pun. Makanya kita kembalikan kepada Allah, mboten kawedhe. Jadi kenapa kita seperti itu? Innallaha huwal malik. Karena Allah itu al-malik, penguasa seluruh alam semesta. Makanya di dalam tafsir Ibnu Katsir itu Ibnu Katsir menukil sebuah hadis pada hari kiamat kelak Allah akan melipat ufuk barat dan ufuk timur. Ya. Tsumma qala, setelah melipat Allah akan berfirman, Ainal mutakabbirun, ainal jabbarun, wa ainal mutakabbirun.
Ditanya oleh siapa? Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ainal jabbarun wa ainal mutakabbirun. Mana dulu penguasa yang zalim? Ya, mana penguasa yang tangan besi? Mana penguasa yang dulu sombong? Penguasa yang merasa jumawa di atas segalanya. Ditantang oleh Allah. Makanya kan kalau dulu ada, kalau zaman dulu enten, sinten? Fir'aun bahkan ngaku sebagai Tuhan, ya, jumawa. Itu besok akan ditantang oleh Allah dari ufuk barat, ufuk timur dijadikan satu, ditantang. Siapa yang dulu berlaku angkuh, tangan besi, penguasa yang tangan besi, merasa paling, ya kan? Kemudian siapa, ya, yang dulu berlaku sombong, silahkan ke sini. Nah, ditantang sama Allah. Karena waktu itu manusia semuanya pada ketakutan, kondisi yang masya Allah, ya. Kondisi di akhir zaman yang mengerikan. Itu manusia pun ketakutan, tidak pandang bulu sinten kemawon. Ma'asyiral muslimin hadaniyallahu wa iyyakum ajmain. Jadi tauhid rububiyah niku wau nggih. Tauhid rububiyah. Salajengipun di antara faedah selanjutnya nggih. Hikmah musibah yang menimpa kaum muslimin, ya, menimpa kita, ya. Yang satu tadi kita harus meyakini itu datangnya dari Allah. Yang kedua, ya, kita sampaikan untuk mereka yang terkena musibah ataupun untuk diri kita ketika kita terkena musibah. Enten hadis riwayat Bukhari. Artinya begini, setiap musibah yang menimpa kita itu akan menjadi penghapus dosa-dosa kita. Musibah yang menimpa kita akan menjadi penghapus dosa-dosa kita. Dalam hadis riwayat Bukhari begini, ma yusibul muslim, tidaklah ada musibah yang menimpa seorang muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala haznin, baik itu sebuah penyakit, ya, baik itu rasa sempit di dalam dada, di dalam hatinya, ya, baik itu huzn, rasa sedih di dalam dirinya, ya, karena musibah tadi, ya. Wala adza wala ghammin, tidak juga sesuatu yang mengganggu hidupnya, ya. Wala ghammin, sesuatu yang menyakitkan dirinya. Hatta asyaukatu yushakuha, bahkan sampai duri yang menusuk dirinya, duri ataupun pas ndondomi menika kecoblos dom Mbak, terus walaupun cuma seperti itu. Kata Rasulullah, illa kaffarallahu biha min khatayahu, niscaya pasti luka tadi, musibah tadi, walaupun cuma tusukan duri, kata Rasulullah, Allah akan menghapus dengan tadi musibah tadi, Allah akan menghapus dosanya, dosa orang yang terkena musibah itu tadi. Masya Allah, ya. Jadi ketika kita tertimpa musibah menika, yang harus kita yakini semoga ini menjadi penghapus dosa. Kenapa kok penghapus dosa? Supaya ketika kita kembali kepada Allah akan berkurang dosa kita. Dua itu. Yang ketiga menika apa nggih? Ini kira rodok sensitif. Ya. Wa kullan akhadna bi dzunubihim, kata Allah begitu. Bahwasanya sebuah kaum itu, ya, ketika mereka berbuat sebuah kemaksiatan, berbuat dosa di kalangan mereka menjadi hal yang biasa, akhadna bihim, maka kami akan mengazab mereka. Ya. Ini bukan untuk mereka, maksudnya bukan untuk orang yang terkena musibah. Jangan kita sampaikan begitu. Ya, introspeksi boleh, tapi untuk saat ini jangan untuk disampaikan terlebih dahulu, karena mereka saat ini sedang bersedih. Ya. Tapi bagi kita yang di sini bahan introspeksi, karena di dalam ayat-ayat Al-Quran, hadis Rasulullah, ya, menika Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ketika sebuah kaum itu tersebar kemaksiatan, akan menurunkan bencana ataupun
Adab. Lah Mas tenan gedebus. Kadang enten sing ngoten. Lah ngopo yen enten ngoten niku kudune sing entuk bencana sing ning diskotik sik ae. Yen napa nggih? Sing ngei bencana menika sinten? Allah. Dan setiap apa yang dilakukan oleh Allah atau setiap yang ditetapkan oleh Allah itu pasti ada hikmahnya. Pasti ada manfaat dan maslahat. Enten maslahatipun. Ya, makanya kalau kata bijak itu musibah bagi yang lain tapi nikmat bagi kaum yang lain. Musibah itu menjadi musibah bagi sebuah kaum tapi menjadi nikmat bagi yang lain. Itu sudah diucapkan oleh para ulama sejak dulu. Lu kok saged? Contoh misal di Mben pas Covid menika. Nggih. Kathah sing dodol masker. Nggih napa nggih? Sing bakul masker langsung laris. Nggih. Dulu pas gempa Jogja menika sing seneng sinten? Sing seneng menika sing bakul boto. Lho nggih, langsung angsal kiriman. Langsung angsal pesanan kuatah. Bakul boto, bahkan sampai ngedrop saking Klaten nggih. Mriko, dingin nyumbang mriko. Niku sing dodol boto musibah napa nikmat? Seneng napa senep? Sing entuk musibah? Makanya semuanya itu ada hikmahnya. Jadi kalaupun saat ini yang terkena musibah kita misalkan, berarti saat ini kita disuruh untuk bersabar karena suatu saat Allah juga akan memberi nikmat yang kadang kita itu tidak sadar. Ternyata nikmat yang Allah beri itu lebih banyak daripada musibah. Kadang begitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi yang ketiga ini bahwasanya musibah yang menimpa kita, yang menimpa kaum itu diantaranya disebabkan oleh kemaksiatan yang tersebar. Kemaksiatan. Kenapa? Karena ini ki ayatnya ngeten. Zaharal fasadi fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Rusaknya daratan dan lautan, ya. Zaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Itu disebabkan tangan-tangan manusia. Rusaknya karena itu. Ya. Nggih, rusaknya alam semesta ini disebabkan justru karena tangan manusia. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya nanti kalau para ahli tafsir, karena ini ayat ya kita kembalikan kepada tafsir. Ketika manusia itu kufur, ya, kufur mengingkari Allah Subhanahu wa taala sehingga mboten purun nindakaken ajaran-ajaran ingkang sampun Allah turunaken lan sampun diajaraken Rasulullah dumateng umatipun mboten purun nindakaken, maka yang muncul adalah kerusakan, rusak. Lho kok saged Mas? Nggih. Desa niki Bu, mang persani Bu. Mang Google mangke mang tanglet Mbah Google. Tingkat kerusakan, tingkat kriminal ten daerah Eropa, wilayah barat, Amerika, wilayah Eropa, kalih di Timur Tengah, mboten sing wilayah perang lho. Ten Timur Tengah kados Arab Saudi, di Qatar, di Kuwait ngoten niku. Yang yang banyak mengacu kepada ajaran Islam, kebijakannya banyak mengacu kepada ajaran Islam. Niku tingkat kriminal, kerusakan di Eropa kalih di Timur Tengah kathah pundi? Kathah Eropa. Pembunuhan niku Masya Allah. Dados nyawa niku kados dolanan ten niku. Karena tiap orang boleh punya senjata. Ya Masya Allah. Dibuang sak nggon-nggon. Seperti itu. Pelecehan seksual, pemerkosaan, pembuangan anak. Itu luar biasa. Banyak di sana. Tapi sing kadang ceritane cah nom-nom niku sing membagongkan menika. Kertas membagongkan kowe. Mbingungke. Kiblatipun negara menika kok ten gene bangsa Eropa. Padahal manusianya menika Masya Allah. Kalau kita ke sana ya karena sing didelok awake dhewe niku sing teng TV, dadi ketok sing apik. Realitanya ya Masya Allah, kehidupannya keras di sana nggih. Ra duwe duit ora mangan tenan.
keras. Wallahu a'lam bishawab. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dados ingkang nomor 3 niku napa? Ya, kemaksiatan itu mengundang bencana. Tapi tidak, untuk saat ini jangan kita sampaikan dalam artian jangan menjas menika memaksakan atau menuding kejadian di sana karena kemaksiatan. Yang jelas kembali ke awal. Napa? Kembali ke awal itu? Iya, itu merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga ini untuk bahan introspeksi, untuk orang yang melihat ataupun orang yang di sana bahan introspeksi. Oh, bisa jadi mungkin dosa kita, sehingga Allah ingin menghapus. Saking besarnya dosa ini, Allah ingin menghapus dengan cara apa? Menurunkan bencana. Nauzubillah min dzalik. Makanya di dalam Islam menika enten amar ma'ruf nahi mungkar, ngajak kesainan lan enten mencegah kemungkaran. Ampun ngunjuk Mas, napa minuman keras ten daerah mriki. Kan enten nyilingke Bu nggih. Menika termasuk amar ma'ruf nahi mungkar. Tujuanipun napa? Tujuanipun menika supados boten muncul kerusakan mengke di wilayah tersebut. Oh, kan urusane dhewe-dhewe. Ingat enten ayat ngeten. Wattaqu fitnatal ladzi la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Jaga diri kalian ya dari fitnah, dari ujian, dari cobaan. Karena ujian, cobaan, musibah itu tidak hanya menimpa orang-orang yang berbuat zalim tok, tapi semuanya di situ wong saleh ya terkena. Maka ada napa syariat amar ma'ruf nahi mungkar. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir Bu ya, terakhir jam 8 nih. Ujian atau musibah yang ada di sana atau di luaran sana. Kok lali kula kok. Napa wae? Ujian itu akan mengangkat derajat orang-orang yang mendapatkan ujian manakala dia bersabar. Mengangkat derajat. Ya. Karena dengan kesabaran itu Allah akan memberikan balasan yang tidak ternilai. Ya, tidak ternilai. Karena saking besarnya tidak ternilai, hanya Allah yang tahu. Ya. Wallahu alam, niku sing terakhir mungkin cukup sekian apa yang dapat kami sampaikan. Ya. Semoga bermanfaat. Mungkin langsung tanya jawab ya. Yen enten tanya jawab. Yen enten pertanyaan, kula semangga akan. Yen enten. Boten wonten. Nggih, yen boten enten saking kula cekap semanten yen enten lepatipun kula nyuwun pangapunten lan mugi-mugi napa ingkang sampun kula sampaikan wau juga akan manfaat khususipun kagem kula nggih. Untuk peringatan untuk saya sendiri dan semoga juga bermanfaat buat jamaah sekalian. Sekali lagi kalau ada kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.